Nah, ini ada jati yang guling atau roboh melalui akarnya ini. Ini ada semacam mustika atau semacam batu aneh ini yang dicengkram akar pohon jati. Lah, bentuknya aneh ini. Bentuknya seperti trisula ini. Kira berani nggak makan ini ya? Makan buah yang merentul-merentul ini. Jejak fosil ini melungker-melungker. Nah, ini ternyata batu melungker-melungker ini banyak. Dan banyak batu yang aneh. Lah, ini. Nah, kita menemukan kapak ini. Ini kapak ini untuk apa? Megang kayunya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Lah, ini ada jati yang guling atau roboh melalui akarnya ini. Jadi ini pangkal akarnya sangat terlihat sekali ini piping. Nah, ini. Nah, akarnya ini gale pohon jati nih. Kemungkinan ini bisa untuk kerajinan. Lah, ini ada semacam mustika atau semacam batu aneh ini yang dicengkram akar pohon jati. Lah, bentuknya aneh ini. Bentuknya seperti trisula ini. Lah, ini ada juga ternyata ini fosil kerang. Ya, fosil kerang yang menancap. Oh, berarti memang pegunungan yang ada di sini itu adalah hasil dari pengangkatan dasar laut ribuan tahun yang silam atau masa purba. Karena di sini itu batuannya sangat aneh dan ada fosil kerang di sini. Nah, di sini. Ini fosil kerang ini. Nah, ini fosil kerang ini. Nah, fosil kerang ini artinya memang ini dahulunya itu dasar laut ya yang mengarungi pengangkatan ya. Banyak fosil kerang. Coba kita telusuri ya hutan ini ya. Nah, ini jalannya cukup betok-betok. Nah, betok-betok. Kelihatannya di sini apa jalannya ya? Menuju ke sana. Nah, ini tanaman apa ini? Kok merentul ini ya? Nah, ini kemungkinan tanaman beracun atau bisa dimakan ya kira-kira ini ya. Kira-kira berani nggak makan ini ya? Makan buah yang merentul ini. Ini salah satu tanaman hutan. Kemungkinan untuk obat ya. Untuk zaman dulu digunakan untuk tabib-tabib istana kerajaan Majapahit. Kita sekarang memang sudah terputus pengetahuan kita tentang rempah-rempah maupun herbal pada masa kuno. Itu kita sudah terputus. Yang dahulu memang ada semacam, nah ini ada juga ini kelihatannya bisa di sayur kalau ini. Tapi saya juga lupa ini namanya. Ini juga bunganya dan bijinya itu merentul-merentul juga. Nah, ini jalannya mulai nanjak ini. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Nah, di sini ternyata banyak fosil kerang. Lumayan agak rimbun dan mulai rontok gitu ya. Lah, di sini memang banyak fosil ya. Lah, di sini kok enteng ya. Fosil apa ini ya enteng? Kayaknya ini fosil moluska pada masa purba ini. Nah, ini ternyata di bukit ini, di hutan ini banyak kemudian kita menemukan fosil dan mustika-mustika aneh. Lah, ini ada yang menyerupai penis ini. Nah, ada yang batu, yang ini ada bulat kayak fosil gitu ya. Fosil purba tapi agak ringan. Lah, ternyata banyak bunder-bunder seperti ini banyak. Lah, ini jejak fosil ini melungker-melungker. Nah, ini ternyata batu melungker-melungker ini banyak. Kita ngambil buat studi. Lah, ini juga ada fosil yang menyerupai panjang ini. Banyak juga kerang-kerang di sini. Ternyata memang daerah pegunungan utara area Kabupaten Mojokerto ini banyak gunaan fosil-fosil. Hutan pohon jati ini memang sudah cukup besar. Ya, pohon jati yang sebesar ini kemungkinan berumur 20 sampai 25 tahun loh. Loh, itu rindang karena musim kemarau yang cukup banyak. Tapi ternyata di sini tuh banyak fosil ya. Kita coba eker-eker ya. Nah, ini eker-eker. Selain kemudian banyak batu yang aneh. Nah, ini. Nah, kita menemukan kapak ini. Nah, ini kapak ini untuk apa? Megang kayunya. Lah, ini. Nah, kita menemukan kapak manusia purba ini. Nah, luar biasa sekali ya. Di area ini ternyata tapi kita memang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Jadi di sini kita membutuhkan sampel beberapa batu yang menyerupai kapak manusia purba atau kapak primitif bangsa Viking ini. Tapi tidak ada bangsa Viking ya di Nusantara. Tapi memang sejak historis yang ada di area ini itu sejak masa Empu Sendok abad ke-10 ya, kemudian masa Kahuripan, kemudian masa Singosari Majapahit, terutama masa kerajaan Majapahit ini. Dan eksplorasi kemudian berbagai macam tinggalan termasuk fosil ini memang saat ini ya memang alam pegunungan Kabupaten Mojokerto bagian utara ini merupakan penelitian tempat lokasi penelitian bagi para peneliti tentunya. Nah, semacam kapak-kapak yang sangat mistis seperti ini. Coba kita telusuri yang lainnya ya. Tentu kita akan menemukan berbagai macam tinggalan-tinggalan artefaktual kuno maupun fosil-fosil di hutan ini. Tapi kita juga ekstra hati-hati ya. Karena memang auranya di sini cukup wingit, terutama di sebelah sini itu ada namanya Watu Blorok.
yang konon cerita masyarakat sering menelan korban, bahkan kalau tidak sowan, kalau tidak hati-hati, tidak salam ke Watu Blora itu ya, itu nyawa taruhannya dan sangat berbahaya sekali. Maka kita juga harus menghargai kearifan lokal dan budaya-budaya ini juga kita harus perhatikan, minimal itu tidak sombong lah. Jadi kita terus melakukan eksplorasi. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi sangat jelas sekali memang ini kita banyak menemukan fosil-fosil yang ada di sini ya. Memang konon katanya area ini juga merupakan hutan jati yang cukup kuno sejak masa Empu Sendok maupun Kahuripan. Yang dekat dari sini merupakan pelabuhan internasional Ujung Galuh dalam prasasti Kamalagian. Terutama kemudian perahu-perahu atau kemudian armada kapal kerajaan-kerajaan kuno, baik itu Mas Empu Sendok, Kahuripan, ya kerajaan Majapahit maupun Singosari, bahan bakunya itu sangat dimungkinkan itu berasal dari sini. Karena area Anjetis ini merupakan penghasil kayu jati dengan kualitas yang terbaik karena udaranya itu cukup panas dan hangat sehingga menimbulkan kayu keras. Semacam kayu besi di situ loh, semacam kayu besi yang ada di Kalimantan. Karena iklim yang tropis yang panas dengan intensitas matahari yang cukup ini menjadikan kayu jati ini kualitasnya sangat keras dan sangat kuat sekali. Sangat ideal kemudian kalau untuk bahan baku pembuatan kapal-kapal. Terutama ya kapal pada masa Majapahit itu memiliki teknik yang rahasia tersendiri dari kapal-kapal lainnya, misalnya kapal Persia, kapal India, kapal Arab maupun kapal Tiongkok itu ya, itu berbeda. Ternyata rahasia kapal-kapal kekuatan armada laut Majapahit itu selain terbuat dari kayu jati, itu belabak atau apa namanya pembuatan kapal itu, dinding kapal itu belabaknya itu ya, itu berlapis-lapis. Jadi beberapa lapis ditempelkan jadi satu, kemudian ditata menjadi kapal itu ya, maupun kemudian ada buritan, ada haluan di situ, itu juga berlapis-lapis. Sehingga ketika terhantam oleh bom atau senjata, itu cuma ngeliwek bagian kulitnya saja, yang dalamnya itu masih berlapis-lapis. Ini salah satu kemudian rahasia armada angkatan laut Majapahit, yaitu belabak atau penyusun atau dinding perahunya itu, kapalnya itu adalah berlapis-lapis. Coba mari kita telusuri senjata-senjata atau pusaka-pusaka yang ada di gunung ini ya. Kemungkinan masih banyak pusaka yang dirahasiakan oleh leluhur kita yang disembunyikan di gunung-gunung. Nah, di sana itu ada semacam punden atau pendopo ya. Kemungkinan juga ada juga artefaktual dan struktural yang sangat penting. Terutama tinggalan pusaka kerajaan Majapahit. Nah, di atas gunung di sana. Memang coba kita cari jalannya ya. Memang gerusukan atau ngerusuk seperti ini tuh dikhawatirkan banyak ular, terutama juga malaria dan nyamuk, terutama banyak nyamuknya. Nah, kita coba kemudian melisik bagian atas gunung ini ya. Jadi kita bisa lihat genteng dari pendopo yang ada di ujung gunung ini ya, yang lumayan megah dan sangat tersembunyi ya. Nah ini, tapi kelihatan agak-agak gelap, dimana agak wingit ini ya. Lokasi ini bertepat di Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, berdekatan dengan situs Watu Blorok yang juga sangat keramat. Artinya memang memasuki area-area keramat seperti ini kita harus hati-hati dan senantiasa waspada, serta banyak membaca sholawat atau berdoa, serta kemudian tidak melakukan hal-hal negatif lah. Kita harus sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan kemudian berdoa dan menjaga sopan santun terutama ya, dan moral kita, terutama ke tempat-tempat wingit segini. Semoga kemudian situs-situs seperti ini ya terus terlestari dan terus terjaga, dan kita akan terus eksplorasi sejarah peradaban masa lalu. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.